Pinagito anak istri yang ampun juga merasa suci. Ketua Panitia Yodalan Guru Mertesari, Pasek dan tim yang kami banggakan, para pengurus kelembagaan agama Hindu, Winten Riki, Bapak Ibu Bagus Saleh, Wirat Maja, Ketua Parisade Hindu Dharma Provinsi Banten yang kami hormati. Kalian Banjar, para ketua TMP yang kami hormati, anak muda, KMADI, KPSAD yang kami banggakan, sesepuh umat, Winten Riki, Pak Suryadi yang kami hormati, umat sedang mahasiswa STAN, kata Guru Salid yang banggakan. Marilah kita aturkan puja puji hadapan Pastor. Apakah untuk waranugrahanya lah kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan upacara persembahyangan bersama Hari Raya Saraswati, Hari Raya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Persembahyangan seperti ini yang sering kita lakukan karena pertama dengan persembahyangan bersama ini kita tahap demi tahap meningkatkan kemampuan takwil filsafat agama kita melalui Ida Pandita Paseban yang telah memberikan takwilnya melalui wedanya. Kedua, melalui persembahyaan bersama inilah kita berkumpul di sini bersama menguatkan susila kita, simbol krama kita. Yang ketiga adalah melalui persembahyaan bersamaan inilah kita meningkatkan bakti kita kepada Ida Betara Leni Mertasari dan Tuhan Yang Maha Kuasa Ida Sang Yang Widiwati. Bahwa apa yang kita lakukan setiap persembahyangan adalah kita telah melaksanakan kerangka agama kita, takwil susilo upacara. Yang kita lakukan setahun itu adalah 48 kali yang diawali sebelumnya dengan persembahyang awal, berarti kita melaksanakan hampir 100 kali persembahyang Ring Pura Mertesari ini. Kalau kita melakukan itu, tentu kita akan meningkatkan kerangka kita dengan tujuan tentunya kita tahu adalah Moksartam Jagadita. Ibu Bapak sekalian, seharusnya yang memberikan dharma wacana adalah Pak Ijin karena beliau sibuk, ada kesibukan Ring CADI Pusat dengan Pak Bawatanaya acara ke Bandung ya. Karena kami dari Parisade Tangsel yang Purnama menggantikan dengan judul Dharma Wacana adalah Saraswati adalah peringatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menguatkan kepercayaan diri kita berdasarkan Dharma. Kepercayaan diri menurut filosofi para filsuf adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang sebenarnya itu adalah tujuan di jalan Dharma. Kepercayaan pada diri sendiri, self-confidence. Self-confidence is the only course to the true glory. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan sangat penting untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Ilmu pengetahuanlah kita harus terus bergerak di dalam ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konstitusi kita alinea 4, Undang Dasar 45. Kenapa? Karena dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itulah kita menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Alinea 4. Kenapa? Karena kita bentuk negara ini, kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kemerdekaan.
merdeka. Kemerdekaan adalah hak sebagai bangsa. Itulah visi kita. Visi, kemudian tujuannya mendirikan negara kesatuan. Untuk itu ilmu pengetahuan mengisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan dharma. Berdasarkan dharma yang kami maksud adalah ilmu pengetahuan yang kita dapat berdasarkan kepada tatwa kita. Apa tatwa kita? Tatwa kita bahwa kita ini adalah bagian kecil dari para mahatma. Dan kita diberi ruang punarbawa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widi Wasa, untuk bersatu dengan para mahatma melalui metodologi punarbawa. Itulah inti daripada agama kita, adalah mencapai moksa dan kesejahteraan umat manusia, moksa menjaga kita. Kalau itu kita pahami, kita akan dapat menangkap ilmu pengetahuan yang kita tekuni. Ilmu pengetahuan yang kita tekuni ada 3 ya Bapak sekalian. 1 filsafat hukum, 2 filsafat sosial, 3 filsafat kedokteran. Mohon maaf ada 4. Keempat adalah filsafat ekonomi. Teknik adalah bagian dari filsafat ekonomi. Teknik, pertanian, dan lain sebagainya adalah untuk efisiensi, efektivitas. Efektivitas dan efisiensi ekonomi. Kira-kira begitu. Jangan menganggap teknik itu adalah dia berdiri sendiri. Tidak, dia bagian daripada ekonomi. Itulah pengetahuan. Agama mempunyai filsafat yang lain, karena dia tidak dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Filsafat itu adalah agama itu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau ilmu pengetahuan adalah ada hipotesa yang bisa dites kebenarannya melalui apa yang kita sebut tesis dan lain sebagainya. Kalau itu kita lakukan secara tatwa, kita mempunyai keahlian atau sering disebut sebagai kompetensi. Ibu bapak yang memahami tatwa, sering bersembahyang seperti ini, kemudian ibu bapak akan, adik-adik sekalian akan mendapatkan suatu kompetensi yang luar biasa untuk memahami apa yang ibu bapak politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, tentu itu individu. Untuk bisa umat memahami ilmu pengetahuan dan dapat arti dari ibu bapak sekalian, saudara-saudara kalian, harus dilaksanakan melalui susila kita. Melalui seperti inilah kita harus turun sehingga apa yang kita pahami kita dapat terapkan. Kalau itu kita terapkan dan sukses, semuanya gembira, berarti ibu bapak mempunyai bagian daripada masyarakat luas ini. Kalau sudah menjadi bagian, itu terintegrasi. Jadi saudara-saudara, terutama mahasiswa, sering disebut sebagai mempunyai integritas. Integritas di bidang yang bekerja di bidang perusahaan, dia akan naik di bank, dia akan naik sebagai manajer, supervis, manajer, dan kemudian direksi, dan lain sebagainya. Yang bergerak di bidang ekonomi juga demikian. Yang bergerak di bidang wira swasta akan mendapat relasi yang lebih luas karena mempunyai integritas. Yang bergerak di bidang politik, yang baru saja selesai pemilu, akan mendapat suara yang lebih banyak. Menang dia. Oh ya, perlu kami ketahui bahwa pemilu sudah selesai. Ibu Ami telah menang. Berarti integritasnya lumayan. Yang punya kompetensi, punya integritas. Kalau hanya kompetensi saja, sulit. Tidak dikenal. Nah, inilah masalahnya. Karena namanya Ibu Ami, orang kenal Ibu Ami, Ibu Ami, Ibu Ami. Ketika melihat
tidak ada nama Ibu Ami di situ. Ini menjadi strategi kita. Misalnya nanti Pak Ida Bagus Halid, Wirat Maja, jangan memakai nama lain atau bingung gitu, nggak kenal ya nama bingung. Harus nama kita. Nah ini strategi, integritas. Tapi kalau bisa ini pengalaman di lapangan. Sebaiknya pakai nama nasional. Misalnya Laksmi saja. Terlanjur kemarin Made Laksmi, nggak apa-apa. Made Laksmi, saya jadi bangga sebagai orang Bali menang dengan nama Made Laksmi. Tapi kalau sekiranya dipakai Laksmi saja, mungkin suaranya lebih banyak. Contoh di Lampung, Komang Kuheri, dia nggak pernah pakai nama Komangnya, Kuheri aja, Kuheri. Istrinya juga jadi di provinsi, dia di RI. Ibu siapa namanya? Ami ya kenal. Nah, pakailah nama nasional untuk mencapai suara yang kencang. Karena komunitas integritas kita ini di Banten, bukan di Bali. Tapi nggak apa-apa, seperti Ibu Made Laksmi telah mencapai Made, kita bangga. Dengan Made aja seperti itu, apalagi tanpa itu, kira-kira begitu. Tepuk tangan sekali lagi buat Made Laksmi. Kebetulan beliau ini adalah keluarga Mertesari. Jadi satu-satunya warga Bali yang menjadi adalah Ibu Made Laksmi di Banten. Tahun 2024 kerajaan itu wenten Pak Komang Priambada Trigi harus kita ini lagi, harus ada di Kota Tangerang, harus ada di Kabupaten Tangerang, harus ada di Serang, harus ada di Cilegon, harus ada di provinsi, harus ada di pusat. Tapi dengan ilmu pengetahuan teknologi Aris Waraswati ini kita mempunyai banyak belajar dari situ. Bagaimana kita mensiasati agar kita muncul di Banten ini tahun demi tahun. Bapak sekalian, kembali ke Aris Waraswati. Setelah menjadi integritas, ilmu pengetahuan memberikan kita integritas, ilmu pengetahuan kita memberikan kompetensi tadi. Kompetensi dan integritas inilah yang memberikan kita energi. Ilmu pengetahuan inilah kita memberikan energi. Sebagai direktur, energinya dapat kendaraan, rumah, uang banyak. Sebagai wira swasta, barangnya laku, direksi, kemudian dia diangkat menjadi direksi, komisaris, dan seterusnya. Itu energi yang besar dikaitkan dengan jabatan. Nah, karena energi ilmu pengetahuan di jalan Dharma, kita dapat itu dari jalan Dharma. Mestinya energi itu mesti kita sisihkan untuk Dharma. Mesti kita sisihkan untuk feodalan Mertesari yang kurang sedikit lagi. Baru untuk Pak Pasuk untuk mengklopkan 160 atau 170 itu menjadi tujuan kita. Itu dapat dari energi yang Bapak dapat dari jalan Dharma. Kira-kira demikian ilmu pengetahuan yang kita pelajari adalah intinya memberikan kepercayaan kepada kita, self confidence, memberikan energi. Nah, itulah yang dituangkan dalam agama Hindu, terutama di Bali, menjadi hari raya. Yang akan ceritakan hari raya Saraswati ini adalah hari raya turunnya Weda. Weda menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minggu depan, setelah kita mempelajari Weda, kita menjadi kuat. Kita rayakan kekuatan kita dengan api. Minggu depan, pagar wesi. Dengan kuatnya kita dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tadi kita punya integritas, punya kompetensi, kita menghasilkan produk-produk, kita menghasilkan lulusan mahasiswa kalau saudara jadi dosen, kita menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, produk-produk itu kita rayakan minggu depannya lagi atau sebulannya lagi. Area Nabi, tumpuk bermacam-macam. Tumpuk untuk pertanian, tumpuk untuk peternakan, zaman dulu hanya ada 2. Sekarang tumpuk juga untuk pesawat udara, tumpuk untuk alat-alat perang dan lain sebagainya. Kita bisa
sinkronkan di situ. Setelah tumpak 2-3 bulan berikutnya kita rayakan hari kemenangan Dharma menjadi terhadap Adharma. Itulah hari raya Galungan dan Kuningan yang kita rayakan setiap 6 bulan sekali. Apa yang kita lakukan dari Saraswati sama Galungan, kita evaluasi diri kita. Kita evaluasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara berbuat kita. Kalau saudara lihat film Bohemian Rhapsody, orang tuanya Freddy selalu mengatakan, kamu harus pikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Tapi Freddy selalu, Mercury selalu mengacuhkan orang tuanya, sehingga dia menjadi demikian. Mungkin saudara sudah nonton film tersebut, The Queen. Nah, semua yang kita lakukan harus kita evaluasi. Yang kita evaluasi diberikan oleh agama Hindu pada saat setahun sekali, yaitu pada saat Nyepi. Pada saat Nyepi itu kita evaluasi pikiran kita, perkataan kita, perbuatan. Metodologinya adalah satu perasa penyepian yang baru selesai kita laksanakan. Amati karya, amati geni, amati lelamuan, amati lelamuan. Bapak Ibu sudah semuanya. Mungkin itulah kita kenapa merayakan Hari Raya Saraswati. Itu merupakan satu sistem dari hari raya kita, umat Hindu khususnya di Bali, untuk membuat kita menjadi putra yang baik, menjadi orang yang kuat, magerosi, menjadi orang yang menghasilkan produk-produk, menjadi orang yang mengevaluasi diri kita, sehingga apa yang kita dapatkan hari Saraswati semoga memberikan kita berkarya, berikhtisar dengan sebaik-baiknya, bekerja tanpa pamrih, bekerja tulus ikhlas, rame gawe seping pamrih, sesuai dengan ajaran Ida Sang Hyang Widi yang diturunkan dalam Gita 2 pasal atau sloka 47, Karmani Eva Sikaraste Mapalestu Kadacana. Bekerjalah yang seluruh-luruhnya tanpa pamrih, tanpa melihat menghitung-hitung hasilnya. Semoga Ibu Bapak sekalian yang Widi memberikan kita pikiran yang baik dari seluruh penjuru. Rasweda 1891 Om Anugerah Pratowoyan Tuwiswaka. Dan terakhir, marilah kita mengucapkan terima kasih yang besar kepada Ida Betara Ring Berdesari, Ida Sang Hyang Widiwasa, Om Dewa Semua Para Mesin. Dan kami akhiri Dharma wacana ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Kami akhiri dengan Paramasanti.